Bagaimana sih caranya kita menghadapi teman-teman kita yang dalam pandangannya itu kayak terkesan kaku gitu ya Mas ya. Ini kakunya masih general ya Mas, kaku dalam banyak hal lah ya, agak susah mengubah gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin ini saya spill sedikit. Mungkin atau teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, pernah dapat materi ini. Jadi biasanya begini teman-teman, kita sebelum masuk ke ngaji moderasi beragama yang 5 hari itu biasanya 5 hari 6 hari itu kita biasanya mendapatkan satu bekal Mas, ada bekal cara berpikir. Jadi istilahnya tools of thinking lah gitu kira-kira, cara kita berpikir gitu. Jadi berpikir itu juga ada caranya ternyata gitu ya. Nah biasanya begini, secara psikologis ada pola kebiasaan manusia nih kita individu. Ketika kita merespon sebuah masalah, itu ada kecenderungan 3 Mas ya. Ada yang cenderungnya itu berpikirnya dengan model N, ini kan ada N ya begini. Ada yang cenderungnya itu flat itu yo ketoke nggak mau tengok kanan kiri ketoke lecek galeng gitu loh ketoke gitu ya. Kemudian ada yang modelnya berpikirnya prosesku, berpikir dengan model prosesku. Ini kecenderungan manusia. Nah, kalau kecenderungan N itu biasanya gini, kalau kita seperti yang jenengan omong tadi, dia kalau mendapatkan informasi apa, itu orangnya nggak mudah beradaptasi. Dia cenderung kekeh pada pendapatnya yang lama, cenderungnya denial. Halah, apa sih? Kemudian kadang-kadang PS denial itu masih bagus Mas. Udah kayak gitu dia berkudu ya, istilahnya dia mencari sekutu-sekutu, boleh koncolione ya, yang nggak usah berubah gitu, yang sama-sama ngeyel tadi, nggak mau melakukan perubahan. Nah biasanya orang seperti itu memiliki mindset yang tertutup, makanya di situ ada close mind, pikirannya tertutup. Dia nggak mau tahu Mas, nggak mau peduli. Ada informasi baru apa, pengetahuan baru apa, dia nggak mau tahu. Pokoknya aku ajaranku seperti ini. Nah kalau udah kayak gitu Mas, dia kemudian apa ya? Hatinya juga akan menjadi tertutup. Dia nggak mau mendengar orang lain. Pokoknya kadang-kadang juga dalam aku tak kasih contoh aja ya yang gampang ya. Misalnya gini, pengalaman saya soal moderasi beragama itu dulu waktu saya masih pasca mahasiswa. Jadi saya ceritanya dulu itu pernah melakukan sebuah pendampingan atau advokasi masyarakat Dermolo, warga Kristen sebetulnya, warga Kristen yang dia ditolak pendirian gereja oleh teman-teman saya yang Muslim, NU dan Muhammadiyah. Nah, dilelah Mas pada saat itu teman-teman Muslim ya, teman-teman saya sendiri itu menolak pendirian gereja itu karena apa? Khawatir, biasalah ya, khawatir terjadi kristenisasi. Betul? Padahal sebetulnya warga negara itu punya hak nggak sih untuk beribadah? Punya nggak dia hak untuk beribadah di tempat ibadahnya? Punya kan ya? Tapi ini teman-teman kita nih yang Muslim itu nggak mengizinkan. Nah ini kan berarti ada pertarungan begitu ya kira-kira antara ini hak-hak dia, hak asasi dia sebagai manusia. Di sini kita sebagai orang yang merasa diri kita mayoritas. Nah, mayoritas kan mono biasanya ya Mas. Minoritas kudu melok mayoritas. Nah itu yang namanya mayoritarianisme. Pokoknya karena di Jawa itu banyak Muslim, non-Muslim harus manut sama hukum mayoritas. Bayangkan kalau itu nanti juga terjadi di luar Jawa, di mana umat Muslim yang menjadi minoritas, kayak apa? Wow juga situasinya di sana-sana masih kesulitan juga orang bikin masjid. Bagaimana di NTT, bagaimana di Papua, umat Muslim menjadi minoritas. Yang ada akhirnya saling membalas. Yo, kamu ketika jadi mayoritas kamu sewenang-wenang. Saiki aku, ya umat non-Muslim yang jadi mayoritas di luar Jawa, yo harus ikut hukum mayoritas dong. Nah itu yang tidak dikehendaki oleh moderasi beragama sesungguhnya. Ya udah, yang kita jadikan patokan adalah konstitusi. Kalau Undang-Undang 39 hak asasi manusia sudah jelas menjamin
setiap manusia berhak menjalankan ibadahnya. Ya udah, itu diterima gitu sebagai sebuah kesepakatan. Nah itu mas sebetulnya. Makanya konstitusi itu menjadi penting dalam moderasi beragama. Loh aku malah tekan di mas. Kembali lagi ya. Tadi kalau cerita dermawan itu panjang. Tapi intinya gini, ada 3 sikap ya. Pertama, memang orang kalau dengan pikiran tertutup, hati tertutup, tekadnya tertutup, itu biasanya angel dikandani, angel diomongi, angel diajak beradaptasi. Nah itu. Nah, kenapa dia begitu? Karena dia close mind, close heart, close will. Pikiran tertutup, dia nggak peduli apapun omongan orang lain, menganggap dirinya yang paling benar. Dia juga hatinya tertutup, nggak punya welas asih sama orang lain, nggak punya welas asih, cenderung nggak punya welas asih, yo egois gitulah ya, mikir kayak awake dhewe. Kemudian close will itu dia tertutup niatannya, mau membantu orang lain, jangankan bantu orang lain, hatinya memiliki rasa empati sama orang aja dia susah. Gitu. Makanya ini sikap N ini harus dihindari dalam konteks moderasi beragama. Dalam konteks membina generasi-generasi muda, sikap N ini sebaiknya kita tinggalkan. Nah, yang efektif bagaimana? Ya ini, kita menggunakan proses berpikir dengan model O, U, gitu ya. O itu kan simbol keterbukaan ya. Dia kan terbuka gitu ya, ke atas ya. Nah, di sini mulainya ini mas, dia cenderung ya mengunduh informasi ini mas. Ini dia suspending. Coba dia cerna dulu, apa tuh informasi sekolah mau. Dia olah dengan pikiran yang terbuka. Caranya bagaimana? Ya dia harus ada rasa ingin tahu dulu. Apa tuh sih diomongin mau? Apa tuh apa sih informasi yang disampaikan tadi? Moderasi beragama itu kayak ngono tuh. Dia perlu curiosity. Jadi mengembangkan sikap curiosity itu sangat penting sekali. Membuka pikiran, belajar yang lain di luar diri kita, belajar hal-hal yang berbeda dari suara-suara pikiran kita sendiri, membongkar asumsi kita mas, membongkar asumsi dan mulai mendengar apa yang orang lain bicarakan. Wes toh, melihat dengan mata jernih, mengalihkan, boleh referensi-referensi, bener gak sih yang diomongin pas mau kelas mau, ono gak sih dasare, dia mengalihkan. Butuh apa? Membuka hati. Membuka hati senjatanya apa mas? Compassion, welas asih. Saat itu sikap empatik. Itu jadi orang-orang Ahmadiyah yang diusir dari masjidnya yang dibakar itu gimana tuh rasanya? Itu kan coba itu kita empati. Rasanya kalau masjid kita dibakar itu kayak apa mas? Loratin ya mas, misalnya kayak gitu. Sakitnya seperti apa? Mau cari tempat ibadah susah itu kayak apa sih? Teman-teman yang disabilitas, kita pernah nggak merasakan dia? Bagaimana dia berjalan, bagaimana dia harus memanfaatkan layanan publik yang tidak responsif terhadap teman-teman disabilitas. Pernah nggak kita merasakan seperti yang dia rasakan? Nah ini mulai membuka hati, welas asih. Ini caranya dengan welas asih mas. Nah kalau dengan begitu kita jadinya bisa sensing, bisa merasakan langsung. Kalau kita bisa berempati, kita bisa merasakan langsung. Yo, nek mahasiswa yo live in lah, live in ke tempat Ahmadiyah, live in ke Tambak Lorok itu lepas kemarin ada penggusuran rumah nelayan. Kita live in, biar kita bisa merasakan secara langsung. Nah kalau kita udah merasakan secara langsung, kita bisa melepaskan asumsi-asumsi lama kita yang sudah usang itu bisa melepaskan. Setelah kita melepaskan, maka kita menjadi hadir. Presensing itu artinya present, hadir, sensing dan bisa merasakan. Kadang orang hadir tok tapi nggak bisa merasakan. Hadir seperti ini, tapi belum sih dipikir kayak apa. Yang diharapkan adalah presensing. Kita hadir, tapi kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan ya di sini. Oke, ini kalau kita pendampingan kasus kekerasan seksual, nah itu terasa sekali mas. Pernah nggak? Saya sering dulu itu dan melakukan pendampingan gitu ya, sampai ke dermolong ya
umat Kristianinya cuma 80-an sih. Tapi yang nolak itu banyak banget saat desa, Mas. Padahal cuma sedikit gitu. Kira-kira tidak akan membahayakan lah kalau dikasih gereja gitu. Tapi teman-teman muslim kekeh nggak mau memberi izin pendirian musola saja, pendirian gereja itu nggak boleh. Nah itu ya, jadi presensi itu kita hadir utuh, kita juga sadar penuh. Nah udah menerima, kemudian nanti kita bisa mengkristalisasi visi dan niatan kita. Apa sih bisa kita lakukan nih untuk membantu teman-teman yang marginal? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita yang ekonominya lemah misalnya? Dan ini ya, kemudian kita akan melakukan mewujudkan visi dan misi itu. Nah ini sebetulnya sebuah cara gitu ya berpikir kita ngecek kita ini masih condong yang N apa masih condong yang U, sudah mulai yang U. Nah kira-kira kalau kita membiasakan diri Mas, membiasakan diri ya dengan berpikir U, insya Allah itu terhadap apapun kita ini menjadi orang yang selalu bersemangat untuk mencari tahu, ya kan, open mind ya, mau membuka pikiran terus. Ada ilmu baru apa ya? Kayak gitu. Nah, nggak semudah ini juga Mas. Di sini juga ada tantangannya, Bapak Ibu. Ada 3 tantangan ketika kita ingin menerapkan keterbukaan ini, open mind, open heart, dan open will. Apa Mas? 3 suara. Apa 3 suara itu? Biasanya ada suara-suara penghakiman. Ada suara ketika kita ingin membuka pikiran kita, kita ingin tahu. Kadang-kadang kan ngono ya, nek orang mau berbuat baik, itu seringkali ada orang-orang yang menjudgment ya, menghakimi. Lah kok tah kowe ngono-ngono iku. Kowe kok seati ya, biasanya gitu ya. Kamu itu kayak gitu tuh apa dah nyalon ketua BEM apa kepiye gitu ya. Jadi apa ya, seringkali kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan ya, biasanya tuh selalu ada tantangan-tantangan. Suara-suara itu bisa muncul dari diri kita, bisa juga dari orang-orang di luar. Jadi waspadai itu, ada voice of judgment, suara-suara sinis, iki meneh, iku wae, kok iku wae nyalon terus misalnya. Iku meneh kayak gitu. Lo lagi gitu ya. suka ada ya kayak gitu. Voice of cynicism, suara-suara sinis yang ya mungkin dia iri dengan sampean ya, iri dengan kesuksesan sampean itu. Yang terakhir adalah voice of fear, suara-suara ketakutan. Aku takut kalau bicara benar nanti ada apa? Saya takut kalau aku bicara objektif nanti nilaiku nggak keluar misalnya. Ada suara-suara ketakutan. Nah itu ya teman-teman, saya nggak tahu apakah ini menjawab, tetapi ada proses respon berpikir seseorang yang seperti itu Mas. Kalau menurut saya sih tetap semangat ya, jangan putus asa ya. Atau untuk putus asa jangan semangat. Oke Mas Molas, semoga menjawab ya Mas Molas. Jadi kalau sampai tahu berarti orang ini masih close mind, dia belum mau mendengar informasi untuk kemajuan. Biasanya mahasiswa itu yang paling males apa Mas? Self improvement ya, males meningkatkan kualitas dirinya, ya enggak? Untuk pelatihan A nggak mau ikut, dikasih pelatihan B padahal gratis loh, terus males gitu. Kadang self improvementnya itu sangat kurang gitu kadang-kadang. Nah itu jadi kalau katanya Gen Z itu begitu. Tapi Gen Z juga dilahirkan oleh emak-emak seperti saya. Berarti aku yang paling salah. Oke.